Sebagai orang Kristen, kita harus mengalami satu pengalaman yang disebut dengan lahir baru atau dilahirkan kembali. Sebagai orang yang sudah dilahirkan kembali, maka saya dan saudara harus mengalami pertumbuhan rohani. Apakah saudara dan saya saat ini sudah mengalami pertumbuhan rohani dalam perjalanan kerohanian kita? Apa buktinya saudara mengalami pertumbuhan rohani? Di dalam video ini saudara, kita akan belajar 3 bukti seseorang mengalami pertumbuhan rohani dalam kehidupannya. Dengarkan terus renungan ini saudara. Puji Tuhan saudara, bertemu kembali di channel RPJ, Renungan Penyejuk Jiwa. Renungan harian yang dibuat secara ekspositori, artinya alkitabiah, sistematis, dan gampang untuk dipahami. Renungan harian ini dibuat untuk menolong setiap saudara untuk konsisten merenungkan firman Tuhan. Karena orang yang konsisten merenungkan firman Tuhanlah yang akan mengalami janji-janji firman Tuhan. Itu sebabnya lihat layar saudara, kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan mendapatkan seri renungan baru dari channel renungan ini. Puji Tuhan saudara, video ini adalah video pertama di mana topik yang akan kita renungkan bersama di video ini dan 2 video selanjutnya adalah topik tentang pertumbuhan rohani. Sebagai orang Kristen, saya dan saudara harus dilahirkan kembali. Dan sebagai orang yang sudah dilahirkan kembali, tentu saja kita harus bertumbuh secara rohani. Apakah saudara mengalami pertumbuhan rohani dalam kehidupan saudara saat ini? Apa buktinya saudara mengalami pertumbuhan rohani? Dengarkan terus renungan ini saudara, karena di dalam renungan ini, karena di dalam video ini dan 2 video selanjutnya, kita akan belajar 3 bukti seorang Kristen mengalami pertumbuhan rohani dalam kehidupannya. Saudara, teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita untuk menerangkan topik tentang pertumbuhan rohani di dalam video ini dan 2 video selanjutnya adalah dari kitab Ibrani, pasal yang ke-5 mulai ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Saudara, kitab Ibrani tidak secara spesifik menyebutkan siapa yang menerima surat ini. Tetapi kalau dilihat dari isinya, maka kemungkinan besar penerima dari surat ini adalah orang Kristen yang sudah sekian lama menjadi orang Kristen, tetapi mereka tidak mengalami pertumbuhan secara rohani. Itu kita bisa lihat di pasal yang ke-5 ayat 11 dan 12. Lalu kemudian bukan hanya itu saja saudara. Di pasal ke-12 ayat yang ke-3, di sana juga disebutkan bahwa ada indikasi bahwa mereka mengalami kelemahan, bahkan keputusasaan. Dan di pasal yang ke-13 juga di ayat 17, di sana juga ada indikasi bahwa mereka tidak lagi taat kepada para pemimpin mereka, tidak lagi tunduk kepada pemimpin mereka. Bahkan para penafsir berkata bahwa kemungkinan besar mereka tidak lagi secara aktif mengikuti pertemuan-pertemuan ibadah. Padahal mereka sudah sekian lama menjadi orang Kristen. Saat ini, mari coba ingat ke belakang saudara. Seberapa lama saudara sudah menjadi orang Kristen? Dan apakah saat ini saudara mengalami pertumbuhan secara rohani? Atau jangan-jangan saudara sedang mengalami seperti yang dialami oleh penerima surat Ibrani ini, di mana mereka tidak mengalami pertumbuhan rohani, di mana mereka sedang mengalami kelemahan bahkan keputusasaan, bahkan mereka tidak lagi tunduk kepada pemimpin-pemimpin mereka, bahkan kemungkinan besar tidak lagi aktif dalam pertemuan-pertemuan ibadah mereka. Nah, kita akan belajar dari sini saudara, di mana penulis Ibrani ini menegur penerima surat dari Ibrani ini atas ketidakbertumbuhan mereka secara rohani. Dan dari teguran yang diberi itu, pasal 5 ayat 11 sampai 14, di sana kita bisa melihat ada 3 ciri orang yang seharusnya bertumbuh secara rohani. Di dalam video ini kita akan belajar ciri yang pertama saudara. Kita akan lihat di ayat 11 sampai ayat 12 di pasal yang ke-5. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Jadi penulis Ibrani mau menjelaskan hal yang penting kepada mereka. Nanti kita akan lihat apa yang mau dijelaskan. Tetapi
penulis Ibrani ini merasa sukar untuk menjelaskan hal itu kepada mereka karena mereka tidak bertumbuh secara rohani, yang dibahasakan dengan kamu telah lamban dalam mendengarkan. Lalu kemudian di ayat 12 di sana dikatakan, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Jadi di sini saudara, saya mau kita lihat bersama bahwa penulis surat Ibrani ini mau menegaskan kepada mereka bahwa kalau dilihat dari sisi waktu, di mana mereka ditegur karena mereka tidak bertumbuh, mereka lamban dalam mendengarkan. Padahal seharusnya dari sisi waktu, seharusnya mereka sudah menjadi pengajar. Artinya apa saudara? Bahwa bukti atau ciri atau tanda pertama seorang Kristen bertumbuh secara rohani, mereka seharusnya sudah menjadi pengajar. Itulah bukti yang pertama. Bagaimana saat ini, saudara? Sebagai orang Kristen, kalau saudara aplikasikan atau lihat, tarik ini ke dalam diri saudara, di mana penulis surat Ibrani ini menegur penerima suratnya bahwa mereka tidak bertumbuh secara rohani, padahal seharusnya kalau mereka sudah bertumbuh secara rohani, mereka sudah harusnya menjadi pengajar. Jadi ciri orang yang bertumbuh secara rohani adalah sudah bisa menjadi pengajar, mempengaruhi orang lain, atau berdampak kepada orang lain. Bagaimana dengan diri saudara? Apakah saat ini sebagai orang Kristen saudara sudah bisa menjadi pengajar kepada orang lain? Nah, tetapi pertanyaan kedua yang perlu kita renungkan kembali, saudara, perlu kita lihat di sini adalah pengajar dalam hal apa? Karena kalau kita lihat di sini, teguran itu diberikan kepada mereka karena mereka tidak beranjak dari pengajaran-pengajaran hal-hal yang mendasar, yang seharusnya mereka sudah tinggalkan dan beralih kepada pertumbuhan. Nah, kita lihat misalnya di pasal yang ke-6 ayat pertama. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Jadi di sini mereka ditegur karena mereka berputar-putar dalam asas-asas dasar, katanya. Dan seharusnya mereka sudah beralih kepada perkembangannya yang penuh. Dalam hal apa mereka berputar-putar? Yaitu di ayat yang kedua. Pasal 6, yaitu ajaran tentang berbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang mati, hukuman kekal, dan sebagainya. Jadi, bukan dia katakan bahwa itu tidak penting, tetapi yang mau dia katakan adalah seharusnya mereka sudah beralih kepada perkembangan dan kepenuhannya. Jadi bukan hanya mutar-mutar dalam hal itu. Jadi mereka bukan lagi hanya mampu mengajar tentang ajaran-ajaran itu, tapi mereka mampu mengajar kepada hal yang lebih dari itu. Perkembangan dari itu, kepenuhan dari itu. Nah, itu yang saya ingin kita lihat, saudara. Lihat di ayat 11. Di mana di sana dikatakan tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Jadi sebelumnya, seperti tadi saya sudah jelaskan bahwa penulis surat Ibrani ini sudah menjelaskan satu topik kepada mereka. Dan topik itu, dia berkata bahwa di ayat 11 tadi, sulit untuk dijelaskan kepada mereka karena mereka tidak bertumbuh. Padahal ayat 12 dikatakan bahwa seharusnya mereka sudah menjadi pengajar dalam hal itu. Tapi karena mereka berputar-putar terus dalam pemahaman dasar tadi, tapi tidak berkembang, tidak bertumbuh dalam kepenuhannya, sehingga mereka tidak bertumbuh. Padahal mereka sudah seharusnya menjadi pengajar. Nah, dalam hal apa? Apa yang sebelumnya dijelaskan oleh penulis surat Ibrani ini kepada mereka, yang penulis bahwa sulit untuk dijelaskan kepada kamu. Topik yang dijelaskan sebelumnya adalah topik tentang, yang paling dekat di situ adalah topik tentang keimaman Kristus.
di mana Yesus sebagai imam besar menurut peraturan Melkisedek. Itu mulai di pasal 4 ayat yang ke-14. Pasal 5 ayat 1 sampai ayat 10. Jadi yang ditegaskan, yang diajarkan di sana tentang keimaman Yesus sebagai imam besar menurut peraturan Melkisedek. Di video ini, saudara, saya tidak ingin kita belajar tentang keimaman Yesus menurut peraturan Melkisedek. Tetapi yang saya mau kita belajar adalah bahwa fungsi keimaman Yesus, apa yang sudah dia lakukan, di mana dia tunduk kepada Allah, di mana dia taat sampai mati. Dan semuanya itu dikerjakan sebenarnya adalah ayat 9. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaan, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Jadi di sini yang mau dijelaskan oleh penulis surat Ibrani ini bahwa Yesus sebagai imam besar dalam perannya sebagai juru selamat. Dan dia telah menjadi juru selamat kepada orang-orang yang taat kepada dia. Jadi yang mau disebutkan oleh penulis Ibrani ini, di mana mereka sudah menjadi pengajar, yaitu tentang peran Yesus sebagai imam besar yang menjadi juru selamat bagi orang-orang yang taat kepada dia. Jadi bukan lagi berputar-putar dalam hal doktrin mendasar tadi, tapi seharusnya sudah bisa mengajar tentang keimaman Yesus dan fungsi Yesus sebagai juru selamat. Apa yang dikerjakan oleh Yesus sebagai juru selamat untuk menyelamatkan orang-orang yang taat kepada dia. Artinya apa, saudara? Seharusnya saya dan saudara, kalau kita bertumbuh secara rohani, kita sudah bisa mengajarkan kepada orang lain tentang Yesus sebagai juru selamat. Tentang apa yang dikerjakan oleh Yesus sebagai juru selamat. Dan kita sudah bisa mengajarkan kepada orang lain bahwa Yesus bisa menjadi juru selamat bagi mereka. Itulah ciri orang yang bertumbuh secara rohani. Di mana dia sudah bisa mengajarkan kepada orang lain tentang Yesus sebagai imam besar. Di mana dia menjadi juru selamat bagi setiap orang yang mau taat kepadanya. Bagi setiap orang yang mau percaya kepadanya. Nah, pertanyaannya hari ini, saudara. Apakah saudara sudah berfungsi sebagai penyampai kabar tentang keselamatan kepada orang lain, sebagai pengajar kabar tentang keselamatan kepada orang lain? Itulah fungsi kita, itulah bukti kita bertumbuh secara rohani. Jadi kalau saudara sebagai orang Kristen yang sudah dilahirkan kembali, saudara juga harus bertumbuh secara rohani. Dan sebagai orang yang bertumbuh secara rohani, saudara mampu mengajarkan kepada orang lain tentang keselamatan dalam Yesus. Jadi bukan lagi kalau di sini tadi ditegur karena mereka berputar-putar dalam hal doktrin tentang baptisan, tentang penumpangan tangan, dan sebagainya. Bukan lagi dalam hal itu, tetapi hal yang prinsip dan inti yang disebutkan sebagai kepenuhan dari itu tadi adalah, yang paling inti dari itu adalah keselamatan. Di mana Yesus sudah menjadi imam besar. Dia taat sampai mati untuk keselamatan jiwa-jiwa yang mau datang percaya dan taat kepada dia. Itulah yang harus kita ajarkan. Itulah yang harusnya kita sudah bisa menjadi pengajar kepada orang lain. Jadi ciri bukti pertama saya dan saudara mengalami pertumbuhan rohani adalah kita sudah mampu mengajarkan tentang Yesus sebagai juru selamat kepada orang lain. Kita sudah bisa menjadi pengajar tentang keselamatan kepada orang lain. Kalau masih berputar-putar tentang doktrin gereja dan lupa untuk mengajarkan tentang keselamatan kepada orang lain, sekalipun saudara kelihatan begitu setia dalam ibadah saudara di gereja saudara, maka saudara sebenarnya belum bertumbuh secara rohani. Karena orang yang bertumbuh secara rohani adalah dia mampu mengajarkan tentang keselamatan kepada orang lain. Itulah ciri pertumbuhan rohani. Jadi saat ini saudara, mari kita koreksi ke dalam diri kita masing-masing. Seberapa lama saudara sudah menjadi orang Kristen? Sudahkah saudara bertumbuh secara rohani? Pertumbuhan rohani itu bukan berputar-putar masalah gereja, masalah doktrin dan sebagainya. Pertumbuhan rohani yang paling utama itu adalah kita sudah bisa menjadi pengajar tentang keselamatan
kepada orang lain. Sekarang koreksi ke dalam diri saudara. Mari kita menjadi pengajar tentang keselamatan kepada orang lain, kepada setiap jiwa-jiwa. Itulah buktinya kita sudah bertumbuh secara rohani. Mari kita memberitakan tentang keselamatan kepada setiap jiwa. Itulah buktinya kita sudah bertumbuh secara rohani. Sekian lama sudah menjadi orang Kristen, sudahkah pernah saudara mengajarkan atau memberitakan, mengabarkan berita tentang keselamatan kepada orang lain? Kalau belum, maka saudara belum bertumbuh secara rohani. Tapi saat ini kita punya kesempatan saudara untuk membuktikan kita sudah bertumbuh secara rohani. Mulai detik ini ajarkan tentang keselamatan kepada orang lain. Beritakan tentang keselamatan kepada orang lain. Itulah bukti saya dan saudara bertumbuh secara rohani. Mari kita terapkan firman Tuhan saudara. Bertumbuhlah secara rohani. Menjadi pengajar-pengajar keselamatan kepada setiap jiwa-jiwa yang membutuhkan keselamatan pada saat ini. Mari kita tunduk kepala. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami bersyukur buat firman-Mu yang mengingatkan kami. Bahkan menegur kami Tuhan. Bahwa bukti kami bertumbuh secara rohani. Kami mampu mengajarkan, memberitakan tentang keselamatan. Tentang berita bahwa Yesus adalah juru selamat. Imam besar yang menjadi juru selamat kepada orang lain. Bapa yang baik, ampuni kami jika sekian lama kami sudah mengikut Engkau, tapi kami tidak mengalami pertumbuhan secara rohani. Mulai saat ini kami berkomitmen, membuktikan bahwa kami bertumbuh, di mana kami akan memberitakan berita keselamatan kepada orang lain. Mengajarkan berita keselamatan kepada orang lain. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, tentunya renungan penyujuk jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.